Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah udah pada baik ya semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Islah ya, dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman dan asatidah yang ada di sini bisa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabiinnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi atau mungkin renungan ya. Judulnya itu pentingnya meringankan kata maaf. Pentingnya meringankan kata maaf. Udah? Oke, di sini kan kita semua kan manusia ya. Manusia itu pastinya nggak luput dari kesalahan, dari dosa gitu. Mau itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, konflik atau perdebatan yang ada itu hukumnya lumrah gitu ya, wajar. Kalau misalkan kita hidup selama di dunia ini gak ada masalah, itu kan kayak hambar gitu. Terus apa sih yang membedakan seorang mukmin? Apa sih yang membedakan seorang mukmin dan seorang muslim yang biasa gitu? Yang membedakan seorang mukmin dan muslim itu yaitu kalau mukmin adalah kemampuannya untuk memaafkan dan meminta maaf. Jadi kalau seorang mukmin itu menerapkan kata maaf itu kayak misalkan kalau kalau berbuat kesalahan langsung minta maaf gitu, itu seorang mukmin. Kalau seorang muslim mungkin nggak terlalu menghiraukan kata maaf gitu, kayak menyepelekan. Kalau misalkan teman-teman nih ada yang berbuat salah, misalkan si Junaid misalkan punya salah ke si Ipan misalkan. Nah, ke Ipan misalkan. Nah, si Junaid tuh ngegosok sendal si Ipan. Tahu kan ngegosok apa artinya? Nah, ngegosok sendal si Ipan, terus nanti tuh Ipan tuh ketahuan gitu. Ketahuan, kata si Junaid tuh, kamu ngegosok gitu, itu gak baik. Nah, si Ipan tuh beralasan buru-buru gitu ke masjidnya, misalkan buru-buru mau ngajinya, jadi ya asal ambil aja gitu. Tapi si Ipan tuh nggak minta maaf gitu, kayak gak ngerasa bersalah gitu. Nah, itu mungkin seorang muslim yang tidak menerapkan kata maaf gitu, yang tidak menghiraukan kata maaf. Kalau misalkan si Ivan itu seorang mukmin, itu bakal langsung minta maaf atau mungkin langsung kayak ngerasa bersalah gitulah. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan saling memaafkan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di ayat ini itu mengingatkan bahwa kita memaafkan adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Nah, selain mukmin juga berarti saling memaafkan itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan dari hati.
Memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita dari beban, amarah, dan dendam yang ada di hati kita. Pernah gak sih kalian kayak misalkan lagi punya dendam nih, misalkan kayak yang tadi tuh, si Junaid tuh masih dendam ke si Ivan. Kalau misalkan si Ivan beli sendal baru atau misalkan sendal Ivan tuh masih ada, balas gitu perbuatan Ivan yang tadi ngegosob. Jadi diambil tuh atau di apa sih diumpetin gitu sendal si Ivannya. Itu pastikan si Junaidnya tuh masih punya punya dendam gitu ya. Nah itu gak boleh. Kalau misalkan gitu nanti di hati kitanya tuh kayak apa ya, kayak ngegendek gitulah, ngebatin gitu. Apa? Kayak masih memendam amarah gitu ke yang punya salah ke kita tuh. Nah itu gak boleh ya. Terus ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tuh barang siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, Masya Allah ya teman-teman, kalau misalkan kita merendahkan diri dalam artian saling memaafkan gitu ke sesama makhluk lainnya, Allah itu akan meninggikan derajat kita. Jadi bukan rendah gitu derajatnya di depan Allah tuh, jadi malah tinggi gitu. Nah, seringkali kita merasa gengsi gitu untuk memaafkan atau mungkin meminta maaf kepada orang lain, padahal kehidupan ini sangat singkat gitu. Kayak misalkan kalau misalkan naudzubillah ya, kalau misalkan tadi si Junaid itu masih dendam ke si Ipan karena si Ipan tidak mengucapkan kata maaf gitu. Nah, kalau tiba-tiba si Junaidnya meninggal gitu gimana? Atau mungkin Ipannya gitu, naudzubillah. Kan itu masih ada dendam di antara mereka gitu kan, belum saling memaafkan. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda juga ya, yang artinya tuh sayangilah mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah teman-teman, jadi dari ceramah saya yang singkat tadi bisa disimpulkan kalau saling memaafkan dan mengucapkan kata maaf itu sangat penting gitu bagi kita, khususnya orang yang muslim. Kalau misalkan mau mukmin itu kita minimal harus saling memaafkan. Nah, dengan sikap ini insya Allah hati kita itu akan tenang, hubungan kita dengan sesama manusia juga akan harmonis kan. Terus keberkahan hidup akan insya Allah tercurah kepada kita gitu. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya kalau misalkan hari ini ada yang punya kesel gitu sesama teman gitu, saling memaafkan. Jangan gendek, jangan nunggu hari lebaran gitu kalau saling memaafkan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ありがとうございます。